Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Siti Rohmah, mahasiswi dari Stikes Akbid Wijaya Husada Kota Bogor, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah ruang lingkup agama Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal atau insan kamil yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fungsi agama bagi kehidupan beserta hadisnya. Yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntutan bagi manusia agar memiliki akhlak karimah, perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Al-akhlak al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita." Yang kedua, agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." Surat Al-A'raf ayat 5a. Fungsi agama Islam dalam kehidupan yang ketiga yaitu Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus atau al-din atau al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dalam kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang keempat, agama Islam berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, ras, suku, dan adat istiadat. Di sini saya akan membacakan hadis dari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Yang kedua, saya akan membacakan Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima atakallahud daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Terpuji adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Aborsi. Pengertian aborsi secara etimologi, aborsi adalah menggugurkan anak sehingga ia tidak hidup. Sedangkan secara terminologi, aborsi adalah praktek seorang wanita yang menggugurkan janinnya baik dilakukan sendiri ataupun dengan orang lain. Salah satu akhlak terpuji adalah dengan tidak melakukan aborsi. Karena aborsi merupakan akhlak tidak terpuji karena pandangan syariat Islam yang secara umum mengharamkan praktek aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan.
di mana tujuan penting pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Udah dikirim belum? Seperti pada firman Allah, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Saya akan membacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Suma radadna lakumul karrata alaihim wa amdatnakum bi wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Yang artinya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Yang kedua, tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Allah telah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi kita tidak perlu takut apabila dengan kita punya anak, rezeki kita akan berkurang. Justru Allah akan menambah nikmat kita. Lalu saya akan membahas akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang diharapkan oleh seluruh manusia. Dengan sehat kita bisa melakukan berbagai aktivitas, berbagai pekerjaan, dan kita juga bisa mengerjakan tugas kuliah seperti yang saya lakukan saat ini. Contoh akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama, etika makan dan minum. Dalam kegiatan makan dan minum, ada beberapa etika yang harus dipatuhi seperti berikut. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Bahkan dinyatakan dalam hadis Nabi SAW menganjurkan untuk berwudu setelah dan sebelum makan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadisnya yang artinya Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu terlebih dahulu, dan ketika beliau ingin makan dan minum, beliau mencuci tangan keduanya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Lalu ada hadis mencuci tangan setelah makan, yang artinya Nabi SAW memakan daging bahu kambing, kemudian beliau berkumur-kumur mencuci kedua tangannya, baru setelah itu sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 405, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Mengapa kita diperlukan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan dalam kesehatan? Karena jika kita tidak melakukan hal tersebut, ada beberapa dampak pada kesehatan yang akan terjadi, yaitu mudah terkena pilek, diare, keracunan makanan, dan juga hepatitis A. Yang kedua, membaca basmalah sebelum dan sesudah makan. Hadis mengucapkan basmalah sebelum makan dan minum adalah, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaknya ia mengucapkan bismillahi fi awali wa akhiri. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, makan dan minum harus sambil duduk. Janganlah sekali-kali salah seorang kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2026. Mengapa kita harus duduk saat makan dan minum? Karena ada beberapa dampak yang akan muncul apabila kita makan dan minum sambil berdiri. Yang pertama, gangguan pencernaan. Yang kedua, gangguan saluran kemih. Yang keempat, larangan makan dan minum terlalu kenyang atau berlebihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menyuruh kita untuk mengisi perut sepertiganya untuk makan, minum, dan udara. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis makan dan minum secukupnya terdapat di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Dampak kesehatan apabila kita makan dan minum secara berlebihan yaitu, yang pertama kembung, lalu yang kedua akan merasa tidak nyaman, lalu yang ketiga akan merasa mual, lalu yang keempat asam lambung akan naik. Lalu setelah itu etika atau akhlak terpuji yang berpengaruh dalam kesehatan adalah sholat malam. Sholat malam bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani. Manfaatnya yang pertama, mengobati penyakit pada sistem tulang dan otot. Yang kedua, mencegah dan mengobati penyakit pernafasan. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh.
Yang kelima, menghapus dosa. Yang keenam, mendatangkan ketenangan hati. Hadis sholat malam terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan memenggalkan kamu ke tempat yang terbaik. Lalu yang ketiga, akhlak yang berhubungan dengan kesehatan adalah berpuasa. Berpuasa berpengaruh positif terhadap kesehatan. Berpuasa juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan jiwa, yaitu yang pertama, puasa dapat berpengaruh terhadap pencernaan makanan. Yang kedua, berpuasa dapat menyelamatkan anggota tubuh dari berbagai penyakit. Yang ketiga, berpuasa dapat menenteramkan pikiran serta jiwa. Yang keempat, berpuasa dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hadis perintah berpuasa yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat Abi Nuaim. Yang kedua, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Lalu saya akan menjelaskan keluarga sejahtera, yaitu sakinah, mawaddah, dan warohmah beserta hadisnya. Pengertian keluarga menurut saya yaitu tempat berbagi suka dan duka, rumah yang menjadi tempat pulang ternyaman. Sebuah keluarga minimal terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Suami bertugas untuk memimpin keluarga, istri bertugas untuk patuh terhadap suami, sedangkan anak bertugas untuk patuh terhadap orang tua, yaitu ibu dan ayah. Pengertian keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan rumah tangga dalam ikatan sah atau halal yang sejahtera secara lahir dan batin. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang mempunyai komponen sakinah, mawaddah, dan warohmah. Makna keluarga sakinah. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, atau damai. Sedangkan makna keluarga mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Lalu makna keluarga warohmah. Kata rahmah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmat terbesar tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Hadis keluarga sejahtera terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Lalu saya akan menjelaskan pengertian kematian dan kelahiran berdasarkan hadis. Yang pertama, pengertian kematian. Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyakit alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Hadis kematian terdapat pada surat Ali Imran ayat 182 yang berbunyi, artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sedangkan pengertian kelahiran adalah banyaknya bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita selama periode suburnya, sekitar usia 15-45 tahun. Kemampuan untuk melahirkan disebut fekunditas. Faktor kelahiran inilah yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Hadis kelahiran yang artinya, semoga Allah memberkahi pada bayi ini dan semoga Allah menjadikannya anak yang berbakti dan bertakwa. Kesimpulan dari presentasi saya saat ini, manusia atau makhluk hidup lainnya akan menempuh dua bentuk kehidupan, yakni kelahiran dan juga kematian. Manusia dilahirkan berasal dari sepasang suami istri yang menjalani ikatan pernikahan, lalu menjalani proses kehamilan dan melahirkan. Lalu sang bayi akan tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup keluarga. Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang mencakup komponen sakinah, mawaddah, dan warohmah.
Sejak masa anak-anak tentunya akan mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh orang tuanya. Tetapi yang saya bahas dalam makalah ini atau dalam presentasi ini adalah agama Islam. Agama Islam memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia. Agama Islam juga memiliki pedoman akhlak terpuji. Akhlak di sini berarti tingkah laku atau perangai. Apabila seseorang dididik akhlak terpuji sejak dini, maka sampai dewasa akan selalu menanamkan akhlak terpuji. Menanamkan akhlak terpuji dalam diri juga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan pada tubuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.